Nah ini juga dengar-dengar pernah jadi PCM terbesar, terutama dalam jumlah aset. Antara 30 sampai 40 M lah gitu maksudnya. 30 sampai 40 M. Ya, clue-nya adalah ketika kita menguatkan ekonomi persyarikatan gitu. Aneh gitu ketika ada pimpinan cabang yang memiliki ruko gitu. Betul. Nah memang kita mencoba di Sukajadi itu buat pada tahunnya itu gitu. Pada tahun 90-an itu kita membeli ruko gitu. Kita bikin konsep ekonominya apa, kita modali gitu, dan bisalah menjadi cabang Cidadap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vika Anissa Solihah dalam podcast Unlocking Your Mind. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat tamu dari jauh, dari Bandung. Ya, di sini sudah bersama dengan kita dari Ayahanda dong. Dari MPI, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berasal dari PCM Sukajadi Bandung ya. Betul. Oke, kita sapa dulu. Ini karena dari Bandung mungkin manggilnya Kang ya, Kang Imam Solehuddin. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini jauh-jauh dari Bandung ke sini lagi ada acara apa? Yang pertama ada kegiatan afiliasimu di editorium. Oke. Sudah itu ya biasa ya kalau aktivis itu kalau udah dari satu titik harus ke titik tempat yang lain gitu. Oke. Nah, dan kebetulan wah kayaknya kita harus berkunjung nih ke PDM Solo. Ya, gitu. Ya udahlah silaturahmi. Akhirnya mampir ke sini, Masya Allah ini kita didatangi ya. Jadi ini ada tamu jauh begitu. Nah, tema podcast kita yang keempat ini jadi udah keempat ya. Keempat. Baru awal sih sebenarnya gitu. Kita akan membahas PCM Sukajadi, bikin apapun selalu jadi. Nah ini temanya udah menarik banget nih. Ini PCM Sukajadi ini kan di Bandung. Bikin apapun selalu jadi. Ini saya sendiri juga tertarik sih sama apa sih sebenarnya yang dijadikan oleh PCM Sukajadi gitu. Mungkin apa yang menarik atau keunggulan yang dimiliki? Keunggulannya mungkin dari sisi kepercayaan, kita menjaga kepercayaan umat gitu. Kita dekat dengan masyarakat, kita dekat dengan donatur, dan kita selalu ketika membuat AUM gitu ya kita mencoba buat secara tertib administrasi, pendekatan secara profesional dan lain-lain begitu paling. Siap. Nah ini juga dengar-dengar pernah jadi PCM terbesar, terutama dalam jumlah aset. Wah ini ngeri banget nih berarti nih keuangannya, gimana perputarannya yang dinobatkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah ini sebenarnya aset yang dikelola ini terkait apa aja? Yang pertama ada lahan ekonomi gitu. Terus yang kedua juga lahan ekonominya itu ada yang kita gedung dakwah yang ada beberapa sisi yang kita sewakan juga, ada ruko juga, ruko untuk berjualan di Lapak Caringin gitu, sebanyak 4 ruko gitu. Dan kita juga punya, alhamdulillah diamanahi gitu, punya 1 SMP, 1 SD, 3 TK gitu. Ada panti asuhan juga 2 gitu maksud. Dan satunya lagi ada poliklinik 1. Oke. Poliklinik Pratama. PCM kan pimpinan cabang ya, cabang Muhammadiyah. Berarti itu tingkatnya apa, daerah? Cabang kecamatan. Cabang kecamatan ya. Ini udah ngelola aset. Nah, ini ngomongin aset, berapa apa ya? Mungkin kisaran yang pernah dikelola oleh PCM Sukajadi paling besar? Paling besar itu bisa mengelola adalah antara 30 sampai 40 M lah gitu maksudnya. 30 sampai 40 M. Ya. Itu dalam momentum apa? Maksudnya apakah itu omset yang tiap tahun atau mungkin di momen-momen tertentu atau di pas itu ada memang momentum yang itu dikelola? Tuh ketika tahun 2010 gitu kita mencoba buat melakukan pendataan inventarisir aset gitu. Kita menghitung jumlah tanah gitu. Selain dari jumlah tanah, jumlah bangunan serta jumlah barang-barangnya ya ada lah kisaran segitu. Tapi cuman untuk sepertinya gitu untuk saat ini kayaknya mengembang gitu. Tapi untuk saat ini memang belum diinventarisir lagi. Tapi itu amanah sih sebenarnya. Ya amanah yang luar biasa ya, yang dititipkan dan dikelola oleh PCM Sukajadi. Nah, ngomongin aset yang luar biasa yang dikelola oleh PCM Sukajadi, kira-kira apa ya? Mungkin apa latar belakang dari PCM tersebut gitu hingga akhirnya bisa mengelola
apa ya, perkembangan ininya juga, asetnya juga luar biasa begitu. Mungkin sejarahnya seperti apa? Kalau kita berbicara masalah sejarah, Muhammadiyah di Kota Bandung itu hadir pada tahun 1930 gitu, di bulan September gitu. Padahal posisinya masih zaman penjajahan gitu. Iya. Nah, dalam perjalanan itu gitu maksudnya tuh, berkembangnya Muhammadiyah di Kota Bandung ini, kan pernah tuh gitu, muktamar itu pernah diadakan di Kota Bandung pada tahun 95 gitu. Nah, dari 95 itu tuh memang ada beberapa pembahasan mengenai perapihan struktur gitu. Jadi kalau seandainya provinsi ya berarti pimpinan wilayah. Dulu itu nggak pimpinan wilayah gitu, tapi PMW kalau misalnya, pimpinan Muhammadiyah wilayah gitu. Termasuk daerah juga PMD gitu. Cabang PMC dan seterusnya gitu. Nah, dari sana memang ada narasi untuk perapihan secara administratif gitu. Dan kebetulan kalau dulu itu di Kota Bandung itu memang Sukajadi itu belum seperti sekarang gitu. Masih namanya itu wilayah Bojonegara gitu. Jadi wilayah Bojonegara itu kalau sekarang itu menjadi 4 kecamatan gitu. Sukajadi, Andir, Sukasari, sama satunya lagi Cicendo gitu. Nah, setelah pasca muktamar di Bandung itu 95, nah mulai nih perapihan, sudah perapihan. Ketika 68 juga ada muktamar lagi di Yogyakarta kalau nggak salah itu, kita mengusulkan gitu, mengusulkan untuk perapihan itu gitu. Dan di ACC pada tahun 1970. Nah, kebetulan SK-nya itu kalau nggak salah tanggal 13 Maret gitu. 13 Maret 1970. Adalah Sukajadi gitu. Nah, ranting Sukajadi menjadi cabang Sukajadi, ranting Cicendo menjadi cabang Cicendo, jadi berkembang gitu ya? Ya, ranting Andir juga menjadi PCM Andir gitu. Nah, ketika pembagian ini memang untuk saat itu wilayah Bojonegara itu baru hanya ada 3 aum. Yang pertama SMP Muhammadiyah 2, yang kedua itu SMP Muhammadiyah 4, dan yang satunya lagi adalah Panti Asuhan Bayi Sehat gitu. Nah, berhubung ini dibagi 3 gitu, jadi satu-satu lah gitu. Memang posisinya SMP Muhammadiyah 2 ini memang secara tempat ini memang di Cicendo, jadi kita serahkan ke Cicendo gitu. Dan ada SMP Muhammadiyah 4 juga, di posisinya di Andir, kita serahkan ke Andir. Gitu. Dan itu salah satu SMP favorit gitu. Nah, dan satu lagi adalah Panti Asuhan Bayi Sehat. Itu diserahkan kepada Sukajadi. Nah, memang dari ketiga aum ini memang yang agak sulit itu adalah Panti Asuhan Bayi Sehat. Karena posisinya kita tuh nggak pada panti umumnya gitu. Kenapa? Karena di sana itu banyak bayi gitu. Iya. Dan memang perlu effort lebih untuk mengelola itu. Untuk mengelola itu gitu. Nah, dan berhubung di Sukajadi itu memang ada membangun komunikasi dengan bagus dengan Ikatan Bidan Indonesia, IBI gitu maksudnya. Ya, terbangunlah kolaborasi yang bagus misalnya tuh. Dan posisinya kan memang di Sukajadi itu ada banyak rumah sakit gitu. Yang misalnya tuh yang si dokternya itu menjadi simpatisan maupun anggota di Muhammadiyah Sukajadi gitu. Nah, jadi ketika ngebangun aum itu memang ya lumayan gitu ya. Ketika ada makanan lebih gitu di rumah sakit dibawa ke Panti Asuhan Bayi Sehat, dikasih gitu. Dan maupun gitu urunan gitu. Udunan dari tiap saku dari pengurus-pengurus gitu untuk menghidupi. Memang sih posisinya bukan panti asuhan biasa, karena itu posisinya Panti Asuhan Bayi Sehat gitu, gitu. Yang harus fokus gitu maksudnya. Dan memang kalau bayi itu kan nggak bisa asal-asalan gitu. Itu. Nah, dari mulai itu tahun 70 gitu. Nah, berjalanlah sampai ke tahun 80-an. Nah, tahun 80-an itu mulai sedikit banyak bervariasi. Di sana AMM sudah muncul, Pemuda Muhammadiyah juga sudah ada. Ortom gitu ya? Ortom sudah ada, Nasihatul Aisyah juga ada gitu. Dan IPM pun gitu di kisaran 78 gitu. Di Sukajadi itu baru ada gitu. Nah, sudahlah ada gitu. Nah, memang dari sana
mencoba gitu untuk merapikan kembali gitu, memunculkan ranting-ranting gitu. Nah, ranting itu kita hanya cuma baru punya 3 ranting, ranting Cibarengkok, ranting Sukajadi, sama ranting Cibarengkok sama Garunggang Kulon gitu. Nah, sudahlah itu gitu, dan semakin banyak sampailah di tahun 90-an di mana posisinya ya ranting sudah semakin banyak gitu maksudnya tuh. Kita kan posisinya di Sukajadi itu ada 5 kecamatan, ya alhamdulillah di 5 kecamatan. Sorry maaf ya, di 5 kelurahan ya alhamdulillah gitu sudah terisi gitu ranting gitu. Dan memang ada juga nih gitu satu gitu. Clue-nya adalah ketika kita menguatkan ekonomi persyarikatan gitu. Memang kan posisinya kan kita memang dituntut untuk memberikan ke Muhammadiyah, tapi memang Muhammadiyah juga harus berpikir gitu maksudnya bagaimana caranya Muhammadiyah itu tetap berkembang. Syaratnya adalah satu, ekonomi yang harus dikuatkan gitu. Keren gitu. Oke, tapi kalau semisal awal mula kebangkitan dari Aum kan banyak ya tadi disampaikan, apakah dari pendidikan atau apakah dari mungkin hal-hal yang sosial gitu. Sebenarnya kebangkitan awal dari amal usaha yang ada di Sukajadi itu dari apa? Yang pertama adalah dari kita menjaga kepercayaan. Ketika misalnya tuh ada donatur yang memberikan ke panti asuhan, kita jaga gitu maksudnya. Supaya itu yang pertama tepat sasaran, terus yang kedua memang kita rawat supaya anak itu menjadi tokoh gitu di kemudian harinya. Terus yang kedua memang posisinya kebangkitannya itu ketika membangun mindset ekonomi gitu, membangun ekonomi. Posisinya gini, kan agak sedikit familiar gitu ya, ketika ataupun aneh gitu ketika ada pimpinan cabang yang memiliki ruko gitu. Betul. Nah memang kita mencoba di Sukajadi itu buat pada tahunnya itu gitu, pada tahun 90-an itu kita membeli ruko gitu. Yang penting ada ruko, yang penting ruko itu disewakan gitu. Nah, uang yang hasil sewa itu tuh kita buat roda organisasi gitu. Dikelola gitu ya. Ya, dan karena ketika berbicara masalah perputaran ekonomi itu akan menjadi candu. Candunya adalah memang kita harus lebih giat lagi gitu memutarkan lingkaran ekonomi, karena posisinya ketika berbicara masalah Muhammadiyah bukan hanya mengedepankan amal usaha Muhammadiyah saja, tapi kan memang kan untuk saat ini Muhammadiyah, kerennya Muhammadiyah itu kan sudah mempunyai acuan tentang badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMN, dan itu sebenarnya tuh terobosan baru supaya Muhammadiyah itu bisa mandiri secara ekonomi gitu. Oke, nah tadi ngomongin mindset, sebenarnya langkah utama untuk menjadikan, sebenarnya kayaknya nggak cuma PCM ya, harapannya kan kayak ortom pun juga bisa untuk mandiri secara ekonomi kayak gitu. Mindset yang dibangun ini sebenarnya mindset yang seperti apa? Nah, mindset yang dibangun itu adalah bagaimana caranya kita menjaga kader. Yang kedua, bagaimana caranya kita mendiasporakan kader. Terus yang ketiga itu bagaimana caranya kita memandirikan kader. Nah, maksudnya memandirikan itu nggak hanya sebatas kita memberikan pelatihan saja gitu, tapi kan maksudnya tuh di sisi faktor ekonomi, keterampilan dan lain-lain juga kita harus kawal gitu. Gitu. Memang yang saya rasakan itu ketika saya dulu gitu aktif ber-IPM itu memang sebenarnya ketika bicara masalah Muhammadiyah Sukajadi itu kita nggak pakai anggaran Muhammadiyah gitu. Kita tuh lebih banyak itu urunan, terus yang kedua door to door ke rumah-rumah gitu. Ada pengajian di rumah siapa, ayo kita ramaikan gitu. Jadi seminimal mungkin orang tua itu tahu gitu bahwa anaknya itu aktif di IPM gitu. Dan seterusnya gitu, ketika saya di Pemuda pun seperti itu gitu maksudnya tuh. Main saja gitu ke door to door, bikin pengajian dan lain-lain. Jadi kan orang tua maupun keluarga yang ada di keluarga kader itu lebih percaya gitu untuk menitipkan anaknya kalau IPM atau kalau seandainya Pemuda itu menitipkan suaminya ke Muhammadiyah Sukajadi gitu ketika beraktivitas seperti itu. Nah kalau semisal dari segi pengelolaan amal usaha itu ada sub apa aja tuh? Maksudnya pendidikan apa aja, semisal kesehatan atau apa aja yang dimiliki? Nah, untuk pendidikan kita punya yang pertama itu SMP 1,
yang kedua SD juga 1. Cuman ada satu lagi namanya Daily English Course. Jadi sebelum ada nomenklatur Dikdasmen PNF kita udah punya. Oh, sebenarnya udah punya ya Muhammadiyah ya? Non formal gitu. Jadi Non-formal. kalau ada yang mau kursus itu bisa gitu. Itu buat apa sih gitu. Jadi asal mulanya kita punya komunitas gitu, maksudnya komunitas tuh jadi ketika beres sekolah aktivitasnya apa lagi? Oh, mendingan dikursusin seperti itu gitu. Nah, itu di sektor pendidikan, di sektor kesejahteraan sosial pun kita kan punya gitu. Yang pertama yang bayi sehat itu gitu. Terus yang keduanya itu adalah panti asuhan Kunyup Harapan. Memang ketika berbicara masalah panti itu memang harus fokus gitu. Fokusnya itu adalah gimana caranya kita menjaga amanah gitu. Dan selain menjaga amanah itu kan memang kita tuh harus mengembangkan gitu, nggak hanya sebatas ya udah bikin panti aja gitu, enggak, tapi cuman kita harus membuat renstra menyekolahkan anak itu dan lain. Ketika sakit itu kita harus ready gitu. Dan memang menjadi PR gitu kan maksudnya. Kan maksudnya ketika berbicara masalah kerja atau ya jadi karyawan AUM gitu kan memang ya normalnya kan 8 jam gitu kan kerja, masuk jam 8 beres jam 5. Tapi kan ketika misalnya kita mengaktifasi panti atau kita mendapatkan tugas untuk mengurus gitu kan itu harus 24 jam. Kalau seandainya ada anak yang lagi sakit kan nggak mau tahu harus datang. Masa nunggu jam kerja dulu kan nggak mungkin. Atau kalau seandainya ada yang sakit perlu diantar ke rumah sakit masa sih dibiarin, itu kan memang harus gitu. Begitu. Terus ini ekonomi pun gitu, selain di lapak Caringin juga kita yang punya ya bangunan untuk yang paling 3 lantai gitu. Yang paling atasnya itu memang disewakan menjadi guesos gitu maksudnya. Nah, guesos itu terinspirasi dari asal mulanya itu Muhammadiyah Sukajadi itu punya kos-kosan kecil-kecilan gitu. Wih, ada kos-kosan ya? Kos-kosan dulunya gitu. Jadi mahasiswa yang ada di daerah sana ikut gitu. Tapi cuman nggak sampai sana gitu maksudnya tuh, nggak puas sampai sana. Ya udah ketika kita bikin bangunan ya udah agak sedikit ada penginapannya gitu. Oke. Kan jadi kan memiliki nilai plus dan memiliki nilai lebih. Terus lantai 2-nya ada food court juga gitu maksudnya tuh. Oh, berkembang terus gitu berarti ya? Ya gitu maksudnya tuh. Ya ada sisi yang disewakan, ada sisi yang itu menjadi laboratorium untuk ranting maupun ortom gitu. Jadi dikasih lapak kan ranting ada 5, kasih lapak 1. Yang ngisi berarti dari ranting? Ya ranting, terus ada ortom juga beberapa ngisi gitu. Ya alhamdulillah gitu. Itu menjadi suatu pilot project gitu supaya nggak hanya cabangnya aja gitu yang maju, tapi memang ortom maupun ranting pun bisa ikut di sana gitu. Dan yang paling bawah itu ada parkiran gitunya lumayan gitu maksudnya. Lumayan ya beberapa mobil disimpan di sana. Terus misalnya tuh ada lahan disewakan buat BNI gitu. Gila gitu sih. Ini kayaknya saya belajar dari manajemen ya PCM Sukajadi, bikin apapun selalu jadi ini, bahwa ternyata mindset ini kan penting banget ya untuk ternyata kita harus menggerakkan roda perekonomian yang ada di Persyarikatan gitu. Betul. Kan, agar bisa mandiri. Dan ternyata tadi saya ngambil satu kata candu gitu. Jadi kayaknya kalau misal udah mulai, ini udah berhasil, kayaknya pengen lagi, ya nggak sih? Ya, memang kan pengalaman. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang bicara, mau Muhammadiyah Sukajadi udah kaya, tapi sebenarnya ceritanya nggak sesimpel itu. Oke. Kita pernah di posisi 0, pernah di posisi minus gitu. Betul. Pernah di posisi kita nggak punya sekretariat gitu maksudnya. Jadi posisinya ketika pada hari itu gitu. Ya sekretariat itu pindah-pindah gitu. Oh ketuanya ini ya jadi ketua ini gitu. Cap dan stempelnya di sana gitu misalnya. Oh sekretarisnya sekarang ini gitu disimpan di sini gitu. Dan sampai satu waktu ya belilah lahan itu. Dan memang posisinya kan kebanyakannya itu adalah mubalik gitu daerah sana gitu. Jadi memang respect gitu ketika ada nama besar Muhammadiyah itu pada respect gitu. Jadi ada salah satu anggota Muhammadiyah juga yang sudah memiliki hartanya lebih, nggak apa-apa beli aja gitu rumah ini, nggak apa-apa nyicil gitu. Yang penting dibeli oleh Muhammadiyah. Itu gitu ya ke Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kita pun menjaga komitmen itu dan lunaslah gitu maksudnya tuh. Dari mulai seperti itu sih kita menjaga amanahnya. Masya Allah. Tapi kalau belajar dari tadi ya mungkin keterpurukan gitu, bahwa ternyata ketika ngomongin PCM yang sukses itu juga pernah di tahap atau di fase yang menyedihkan juga gitu ya. Iya. Kemudian
kalau semisal ngomongin gimana caranya mungkin PCM Sukajadi ini punya spirit atau semangat ya untuk bisa, ayo kita nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Apa yang membuat itu tuh bisa jadi lebih mantep kayak gitu? Yang pertama adalah penyelarasan di pimpinan terlebih dahulu gitu. Nggak mudah sih sebenarnya tuh. Ada rapat beberapa kali, bikin konsep ini, nggak jadi, bikin konsep ini, collab. Pernah gitu mah ada di posisi itu. Tapi oke, kita coba breakdown gitu. Yang bisa kita kerjakan, yang nggak bisa kita kerjakan, kita serahkan kepada yang ahlinya gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa ada sedikit uang tambahan profesional, yang penting memang ketika membangun sesuai dengan aturan gitu maksudnya tuh. Nggak hanya sebatas asal ada, ya udah asal kader gitu pasang gitu. Enggak, tapi cuman posisinya ya ketika ngebangun Muhammadiyah tuh memang harus kepada orang yang profesional, khususnya AUM atau badan usaha milik Muhammadiyah gitu. Oke. Jadi untuk pengelolaan itu direkrut biasanya secara profesional atau secara sukarela, atau itu masih dikombinasikan kayak gitu, gimana? Lebih ke arah dikombinasikan. Gitu. Memang ada komposisi berapa kader, berapa profesional. Tapi bukan berarti orang kader itu hanya dititipkan. Tapi memang harus mengetahui gitu maksudnya aturan mainnya seperti apa, manajerialnya seperti apa, pelatihannya seperti apa, dan lain-lain, sampailah bisa di top manajemen AUM maupun top manajemen badan usaha milik Muhammadiyah gitu. Jadi nggak hanya sebatas kader loncat gitu maksudnya itu. Oke, ada prosesnya, ada tahapnya gitu ya. Oke. Tapi kalau semisal ngomongin perkembangannya yang begitu pesat, kira-kira ada nggak sih tantangan yang dihadapi gitu? Apalagi untuk menjaga mungkin nama baik Persyarikatan Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu ada tantangannya nggak sih? Tantangannya itu memang banyak gitu. Paling salah satu tantangan yang agak sulit itu adalah ketika orang melihatnya itu udah jadi, atau ketika orang melihatnya itu bagus gitu. Udah hasilnya itu menjadi rebutan gitu. Itu pasti ada gitu. Tapi cuman ya seminimal mungkin kita pun gitu kan, waktu saya dulu di AMM pun gitu menjaga gitu ritme itu gitu maksudnya. Menjaga ritme itu ya minimal ketika milih pimpinan lihat dulu track recordnya, nggak asal gitu. Terus yang dilihat pernah aktif di ranting atau kayak gimana. Nah kita pun perlu gitu maksudnya memetakan hal itu gitu. Memang secara ketika berbicara masalah perkaderan Muhammadiyah itu kan memang fleksibel gitu. Betul. Punya local wisdomnya masing-masing, punya kearifan lokalnya masing-masing. Ya mungkin untuk gaya Sukajadi seperti itu sih gitu. AMM-nya sering ngumpul, terus udah ya pengajian door to door. Kalau seandainya kebanyakan, kalau misalnya tuh yang suka futsal, kita fasilitasi futsal. Ketika ada kegiatan apa, kita fasilitasi apa gitu maksudnya tuh. Ketika yang suka misalnya tuh lebih ke arah ke keagamaan, ya kita fasilitasi untuk bikin pelatihan imam masjid dan lain-lain gitu. Dan itu udah teruji gitu maksudnya gitu. Karena kan memang ketika berbicara masalah kader itu kan kita nggak bisa menyamaratakan kader itu generalis gitu. Semua kader harus bisa nggak gitu. Memang kita dituntut itu, tapi cuman hal dasarnya saja gitu. Tapi ada satu sisi, ada satu waktu posisinya kader itu harus mengambil spesialisnya masing-masing. Gitu. Jadi bisa profesional di bidang masing-masing juga ya. Oke. Nah kemudian ada beberapa informasi yang disampaikan bahwa ini kader-kader dari Sukajadi ini mengisi posisi-posisi strategis begitu. Nah itu bagaimana sih sebenarnya pola kaderisasinya? Tadi mungkin saya sempat menangkap bahwa ternyata di Sukajadi ini memang secara kulturnya udah bagus ya, sering kumpul pengajian kayak nah itu kan udah terbentuk ya nggak sih, local wisdomnya itu udah kerasa kayak gitu. Nah itu mungkin ada nggak sih pola tersendiri kayak gitu? Pola tersendiri sebenarnya lebih ke arah konsisten aja sih. Konsisten. Yang pertama konsisten, terus yang kedua itu bagaimana caranya? Ya mungkin pada posisinya kalau ortom yang dituakan itu pemuda gitu, itu bisa mengatur gitu. Kurikulum pembahasannya itu ketika pertemuan tuh apa aja gitu. Jadi nggak hanya sebatas ketika pertemuan rapat dengan posisinya kita kosong, gitu, kosong. Kan memang kan untuk biasanya gitu kan ketika rapat apa ya terus yang penting ngumpul dulu gitu, pasti ada gitu. Memang itu bisa aja gitu, tapi cuman alangkah baiknya ketika kita rapat itu kita udah punya gagasannya gitu. Gitu. Terus yang kedua ya ada beberapa kajian-kajian yang ya kita bedah tanfiz, kita bedah ADRT gitu maksudnya tuh. Kita bedah tulisan-tulisan yang ada yang launching di pimpinan pusat gitu, atau kita ikut serta kemana gitu misalnya mengunjungi cabang lain gitu.
Itu sih yang kita lakukan, karena maksudnya itu ketika berbicara masalah suka jadi bagus bukan karena bagus karena PCM-nya, tapi cuman kita tuh berkolaborasi gitu. Nah, ada juga nih cerita gitu, ketika Muhammadiyah Suka Jadi itu posisinya pas ketika tahun 2090-an lah ya, 90 sampai 95 itu Sari Jadi itu, Sukasari itu belum jadi PCM gitu. Nah, Muhammadiyah Suka Jadi itu gimana caranya bikin skema ada ranting gitu. Di sana gitu, dan ada gitu ranting dan muncullah ranting Sari Jadi gitu, terus muncul juga ranting Esola dan dirasa kuat gitu, ya udah jadi gitu. Pimpinan cabang Sukasari itu tetangga gitu. Berarti pelan-pelan gitu ya caranya mengembangkan ini. Dan Taman Sari pun seperti itu gitu. Bandung Wetan gitu, Bandung Wetan itu kan satu kecamatan. Dulu nggak ada cabangnya gitu, tapi kita bikin rajut dekatin dengan masyarakat dan yang lain. Oh, ada nih potensial di Cihampelas gitu, itu jadiin ranting, udah mapan jadiin cabang gitu. Dan termasuk kan sekarang juga ada satu lagi cabang Cidadap. Memang sih belum goals jadi cabang, tapi cuman ada beberapa nih potensi bisa kita munculin ranting ledeng, itu jadi masuk jadi ranting kita, jadi ranting kita nambah 6 gitu. 5 yang asli Suka Jadi, yang 1 ledeng dari Cidadap gitu. Kayak binaan gitu jadinya. Dan kita juga pengen nyoba di periode sekarang itu nambah ranting di daerah Cidadap itu, supaya ya ketika periode depan udah settle gitu, kita bikin konsep ekonominya apa, kita modali gitu, dan bisalah jadi cabang Cidadap gitu. Oke. Jadi PCM Suka Jadi ini juga nggak cuma mandiri di PCM-nya sendiri gitu ya. Betul. Maksudnya kayak mencoba untuk membina entah dari ranting kemudian jadi cabang yang dia mandiri juga dan lain sebagainya. Oke. Menarik. Nah, kan itu mungkin yang ada di Bandung ya, dan itu maksudnya bisa dijamah oleh PCM Suka Jadi. Kira-kira ada nggak sih tips dan trik pengembangan untuk PCM yang lain agar secara ekonomi juga mereka bisa mandiri? Kalau saya sih satu sih gitu, ketika ingin ekonominya kuat, yang pertama memang harus ada keselarasan dulu di plenonya lah gitu, di 11 pimpinan atau 13 pimpinannya harus ada selaras bahwa memang kita perlu ada bahasanya gitu, dana abadi gitu. Gitu, dana abadi gitu. Nah, sudah dapat gitu. Kan ada tuh beberapa konsep, itu bisa pakai badan usaha milik Muhammadiyah, hanya bisa berbentuk PT, bisa berbentuk CV, maupun bisa berbentuk koperasi gitu. Itu metode gitu maksudnya. Dan untuk saat ini memang Muhammadiyah Suka Jadi pakainya badan usaha milik Muhammadiyah PT Surya Marta Persada gitu. Dan kita juga pengen gitu mencoba buat koperasi, waktu periode kemarin kolab, sekarang mau bangun lagi gitu. Ada gitu. Jadi ya bikinlah gitu konsep ekonomi. Terus yang kedua, ketika berbicara masalah Muhammadiyah itu nggak harus Muhammadiyah daerah saya lebih gede, atau Muhammadiyah saya bangga dengan daerah saya sendiri, enggak gitu. Ketika berbicara masalah Muhammadiyah itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan se-Indonesia gitu. Gimana caranya ketika bikin konsep program kerja bermuhammadiyah itu ya harus menyeluruh gitu, harus berkolaborasi dengan PCM yang lain gitu, harus berkolaborasi dengan PDM lain ya, meskipun kita PCM tapi kita perlu gitu berkolaborasi dengan pimpinan daerah, nggak hanya pimpinan daerah Kota Bandung aja, tapi kota lain, kabupaten lain, atau bahkan gitu kalau seandainya kita bisa kolaborasi dengan pimpinan wilayah lain gitu selain di luar Jawa Barat, ya kita laksanakan ambil gitu. Nah, dalam hal pengembangan ini tadi juga sudah disampaikan sih, sebenarnya kayaknya kita juga perlu tahu potensi tiap daerah, kan kayaknya beda-beda ya. Betul. Mungkin ada nggak sih cara atau strategi untuk mengenali potensi yang ada di wilayah kita untuk ternyata ini loh yang bisa kita maksimalkan dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk yang bisa memaksimalkan itu adalah terjun ke masyarakat dan masuk gitu ke lingkungannya. Ya minimal anggota Muhammadiyah gitu aktif jadi RT, aktif jadi RW, gitu. Diarsir gitu. Atau kalau seandainya sekarang nih ada zamannya pemilu, ikut sebagai penyelenggara pemilu gitu. Atau aktif di LPM gitu, di ibu-ibu PKK gitu. Aktif aja gitu maksudnya. Kalau aktif mah pasti ada satu ide konsep, udah di situ? Dari situ gitu.
butuh misalnya, oh ada kegiatan ini gitu, dan ternyata kan ketika berbicara masalah Muhammadiyah gitu kan, misalnya tuh ada kegiatan lajismu ketika pengumpulan, kan kita kadang-kadang bingung kan untuk menyalurkan kemana. Nah kalau seandainya kita udah membuat infrastruktur itu gitu, mendiasporakan, oh ini ke bagian kemasyarakatan, ini bagian keumatan, nah bakal kepeta gitu. Oh ya udahlah, ini mendingan dikasih ke orang ini yang membutuhkan, karena saya tahu loh gitu, orang itu sangat membutuhkan. Jadi nggak subjektif gitu, tapi objektif gitu. Ya. Nah, saya juga sebenarnya jadi kepo sih. Pengen kesana langsung melihat gimana sih sebenarnya PCM Sukajadi dan aset-asetnya sebenarnya. Jadi pengen benar-benar belajar yang ternyata ini loh kayak gitu. Karena dari ceritanya aja udah keren gitu, bahwa ternyata bisa Muhammadiyah sejauh itu mengelola aset sebesar itu begitu. Mungkin ini udah masuk ke sesi-sesi akhir ya. Ada sedikit closing statement terkait bukan materi sih ya, ini topik kita kali ini kayak gitu. Closing statement saya ketika bermuhammadiyah itu memang yang pertama harus ikhlas. Yang kedua memang jangan dilihat kita harus pernah mengeluarkan uang berapa. Tapi ketika bermuhammadiyah itu laksanakan saja gitu, maksud. Laksanakan saja, pasti di sana ada hal yang bisa membantu kita. Dan di sisi yang berikutnya jangan merasa bahwa Muhammadiyah besar karena saya. Malahan sebenarnya kita gitu yang butuh Muhammadiyah gitu. Dan sebenarnya kalau saya juga dibongkar gitu, siapa Imam Salahuddin tanpa pernah aktif di IPM, pernah aktif di Pemuda, bahkan pernah aktif di sekarang sampai ke MPIPP Muhammadiyah gitu. Masya Allah. Siapa gitu maksudnya. Iya, tapi kan karena Muhammadiyah, karena ikhlas, nggak pandang bulu, terus misalnya tuh kalau ada kegiatan ikut berpartisipasi gitu. Ketika ada kegiatan di masyarakat ikut gitu. Ya di sanalah pintu-pintu rezekinya muncul ketika bermuhammadiyah. Ya luar biasa. Jadi kita belajar bahwa kita nggak boleh pamrih, kita harus ya berjuang, kita harus melakukan apa yang kita laksanakan di Persyarikatan Muhammadiyah ini memang ya harus ikhlas begitu. Ini sangat luar biasa dan kita juga sama-sama belajar bahwa dari sini kita berusaha untuk selalu memiliki mindset maju, ya nggak sih? Entah dari segi perekonomian ataupun yang lain. Bahkan saya juga tertarik di gimana sih caranya memetakan mungkin masalah, ya nggak sih? Nggak mungkin PCM Sukajadi itu tiba-tiba jadi. Kayaknya nggak sesimpel itu juga gitu kan. Nah jadi kayaknya tetap harus ada identifikasi, klasifikasi masalah, kemudian ada strategi-strategi kan yang kemudian dikembangkan hingga akhirnya dia bisa jadi PCM yang selalu jadi gitu ya ceritanya. Dan mandiri secara ekonomi. Ya mungkin ini topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ini juga bisa menginspirasi ya, entah PCM, PRM sampai tingkat pusat. Tapi kayaknya Muhammadiyah itu emang udah kaya ya, insya Allah ya. Udah kaya. Udah kaya. Nah selain itu juga mungkin Ortom, organisasi-organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah juga bisa belajar dari tadi yang disampaikan bahwa kita bisa. Mungkin kalau semisal organisasi otonom ini kayak Danus, mungkin kecil-kecilan dulu nggak apa-apa ya? Emang nggak apa-apa. Malahan sebenarnya kegiatan danusan itu tuh buat ngebangun mental gitu. Yang penting pernah dapat ketika ngedanus minimal pernah dimarahin lah itu. Oh gitu. Pernah diceritain 30 menit tapi nggak dikasih. Pernah. Coba gitu dulu. Ya jadi itu jadi pengalaman berharga malah gitu. Oke, terima kasih Kang Imam Salahuddin sudah jauh-jauh main ke sini dan semoga kita bisa main ke sana juga ya nggak sih, bisa ngelihat aset-asetnya dan ini juga jadi inspirasi buat siapapun di Persyarikatan Muhammadiyah ataupun di luar sana untuk bisa meningkatkan perekonomian kita begitu. Terima kasih Kang Imam, hati-hati di jalan nih, setelah ini juga langsung pulang ya, langsung ke Bandung. Pulang ke Bandung. Oke, terima kasih. Saya Fika Nisa Solihah dan Kang Imam pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Unlock episode selanjutnya yang gak kalah menarik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.